Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Denta Kenza Pasadena dengan NIM 106190131 dari kelompok Skill Lab Dental Anatomi 4, sesi 2, Fakultas Kedokteran Gigi, Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata Kediri. Di sini saya akan menjelaskan anatomi gigi dari gigi yang sudah saya gambar, yaitu gigi 11, 12, dan 13. Baik, yang pertama akan kita bahas yaitu gigi 11. Gigi 11 di sini terdapat aspek labial yang yaitu merupakan aspek yang menghadap ke arah bibir. Nah, aspek labial sendiri terdapat cervical line. Cervical line-nya ini berbentuk semi elips dengan lengkungannya ini sekitar 2 mm di gigi asli dan 6 mm di gambar yang saya gambar karena diperbesar 3 kali. Selanjutnya ada bagian mesio-insisal di sini itu merupakan bagian yang mendekat ke arah median gigi dan berbentuk hampir seperti siku-siku. Sedangkan di bagian disto-insisalnya di sini itu lebih melengkung daripada bagian mesial tadi dan arahnya menjauhi median gigi. Selanjutnya ada akar dari gigi 11 ini tuh lebih tebal dan berbentuk kerucut serta di bagian apexnya itu lebih membulat dan mengarah ke bagian distal dari gigi ini. Selanjutnya ada bagian palatal. Bagian palatal ini merupakan cerminan dari bagian labial, tetapi ada ciri khasnya yaitu terdapat singulum di bagian sini dan terdapat marginal ridge mesial dan marginal ridge distal serta terdapat fossa yang merupakan fossa palatina. Selanjutnya ada bagian insisal. Nah, di bagian insisal ini tentu saja akar dari gigi tidak terlihat dan bagian labialnya di sini lebih lebar dari bagian palatalnya. Dan dari arah palatal ini cekung begini menurun ke arah cervical line. Selanjutnya ada bagian mesial. Di bagian mesial ini berbentuk seperti lembah berbentuk segitiga di sini yang merupakan cervical line dengan kedalaman sekitar 3,5 mm. Jika gigi asli, jika di gambar saya ini sekitar 10,5 mm. Dan di bagian labialnya di sini itu cembung dan di bagian palatalnya untuk incisal edge-nya ini sedikit cembung dan di bagian fossanya ini cekung. Selanjutnya ada bagian distal. Sebenarnya bagian distal ini hampir sama dengan bagian mesial, yang membedakan hanyalah kedalaman cervical line-nya. Pada bagian distal cervical line-nya ini lebih landai yaitu sekitar 2 mm di gigi asli dan di gambar saya ini sekitar 6 mm. Kita lanjut ke gigi kedua yaitu gigi 12. Di gigi 12 terdapat aspek labial juga. Di aspek labialnya ini terdapat mesio-insisal di mana sedikit membulat bagian mesio-insisalnya dan di bagian disto-insisalnya ini sangat membulat seperti ini. Dan sama seperti gigi 11, akarnya mengarah ke distal, juga cervical line-nya mengarah ke bagian apex. Selanjutnya ini ada bagian palatal. Nah, di bagian palatal ini merupakan cerminan dari bagian labial dan ciri khasnya terdapat singulum di bagian sini dan fossanya itu lebih dalam serta terdapat incisal ridge yang tebal, juga terdapat foramen saecum antara singulum dan fossa. Selanjutnya lanjut ke bagian insisal. Di sini bagian insisal ini tentu saja bagian labialnya, aspek labialnya di sini lebih lebar daripada aspek palatalnya. Garis insisalnya di sini mengikuti lengkung geligi dan bagian insisal yang mengarah ke arah distal itu lebih mengarah ke bagian palatal. Selanjutnya ada bagian mesial di sini. Bagian mesial ini hampir sama seperti bagian mesial gigi 11 tadi, yaitu cervical line-nya menghadap ke bagian insisal dan kedalaman cervical line-nya ini sekitar 3 mm di gigi asli dan untuk di gambar saya ini sekitar 9 mm. Juga selanjutnya ada di bagian distal. Nah, bagian distal ini hampir sama seperti bagian mesial, yang membedakan hanya kedalaman dari cekungan cervical line-nya. Kedalaman cervical line distal ini lebih landai daripada di bagian mesial tadi. Untuk gigi terakhir yaitu gigi 13. Di sini ada aspek labial. Di aspek labial, kurva dari cervical line-nya ini itu lebih
lebih sempit daripada gigi satu-satu, karena pada bagian ini akarnya itu lebih ramping, dan pada gigi 13 ini akarnya itu lebih runcing dan apexnya mengarah ke bagian distal. Untuk bagian mahkotanya berbentuk akar tombak, dan untuk puncak kapsnya terletak di tengah-tengah. Selanjutnya ada bagian palatal. Nah, di bagian palatal ini merupakan cerminan dari bagian labial. Bedanya di bagian palatal ini terdapat singulum di sini. Singulumnya tebal, besar, dan di sini terdapat marginal ridge mesial dan distal, dan terdapat palatinal ridge yang mengarah dari bagian singulum ke bagian cups. Juga terdapat incisal ridge mesial dan distal. Selanjutnya ada bagian insisal. Nah, di bagian insisal ini labiopalatalnya lebih lebar dari bagian mesiodistalnya, dan pada bagian labialnya itu lebih mengarah ke bagian distal. Selanjutnya ada bagian mesial. Nah, di bagian mesial ini labialnya itu cembung, dan di palatalnya terlihat singulum. Selanjutnya cervical lainnya ini lebih dalam daripada distal dengan kedalaman kurang lebih sekitar 2 mm. Nah, untuk bagian labiopalatalnya ini lebih tebal, terutama di bagian singulum di sini, dan juga kapsnya itu lebih mengarah ke bagian labial. Selanjutnya di bagian distal di sini sebenarnya hampir sama dengan bagian mesial. Yang membedakan hanya untuk cervical lainnya sendiri itu lebih landai daripada di bagian mesial. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.